Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ketemu lagi kita di acara Eksepsi. Hari ini tema kita akan berbincang seputar prodi ilmu hukum. Nah, seperti kita ketahui bahwa prodi ilmu hukum merupakan salah satu prodi baru di Universitas Teguh Umar. Maka hari ini kita akan menghadirkan pemateri salah seorang dosen muda saat ini menjabat sebagai sekretaris prodi ilmu hukum. Nah, dari beliau kita akan bertanya, kita akan mengulik lebih jauh tentang sejarah prodi ilmu hukum dan bagaimana perkembangan prodi ilmu hukum saat ini. Nah, pemateri kita hari ini yaitu Ibu Putri Kemalasari. Apa kabar Ibu Putri? Alhamdulillah baik. Selamat sore Pak Pona. Selamat sore Ibu Putri. Bagaimana aktivitasnya selama beberapa bulan belakangan ini di prodi ilmu hukum? Alhamdulillah kita aktivitasnya sangat produktif ya. Walaupun sekarang dengan situasi pandemi gini, tapi tidak menutup kemungkinan aktivitas kita terbatas. Jadi alhamdulillah kita sangat produktif saat ini, apalagi berdasarkan beban tugas dosen ya. Kita harus melaksanakan penelitian, pengabdian. Jadi baru-baru ini juga kita telah melaksanakan pengabdian dengan berbagai instansi terkait di lingkungan Universitas Teguh Umar. Luar biasa ya, ternyata walaupun keadaan pandemi seperti ini, tetapi produktivitas dari dosen, produktivitas dari sivitas akademika di prodi ilmu hukum tidak berkurang, Ibu Putri ya. Nah, mungkin teman-teman penonton, teman-teman mahasiswa ini ingin mengetahui ini, bahkan mungkin teman-teman siswa di sekolah ingin mengetahui bagaimana awal sejarah lahirnya prodi ilmu hukum itu bagaimana, Bu Putri? Iya baik. Jadi saya alhamdulillah baru bergabung di Universitas Teguh Umar ini pada tahun 2017 ya. Jadi momentumnya itu sangat pas ketika saya bergabung di Universitas Teguh Umar. Rupanya memang prodi ilmu hukum ini baru dikeluarkan SK oleh Menteri. SK-nya itu pada 16 September 2016. Nah, tetapi operasionalnya baru penerimaan mahasiswa baru kita berjalan itu di tahun 2017. Jadi sejarahnya itu berawal dari pengajuan surat keputusan bersama ya Menteri dikeluarkan pada tahun 2016, kemudian SK-nya keluar, terbentuklah prodi ilmu hukum di 2016 itu. Jadi di FISIP ya kita masih di bawah lingkup atau naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi ada 4 prodi di situ, prodi ilmu administrasi negara, prodi sosiologi, komunikasi, dan terakhir kita prodi ilmu hukum. Jadi pada saat pengajuan itu ada prodi ilmu politik, ilmu pemerintahan apa ilmu politik gitu. Tapi yang alhamdulillah yang tembus mendapatkan SK itu prodi ilmu hukum. Sehingga pada tahun 2017 kita sudah mulai penerimaan mahasiswa baru operasional berjalan. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini antusiasme adik-adik dan juga peminatan di prodi ilmu hukum itu selalu meningkat. Ya. Alhamdulillah, berarti mahasiswa pertama itu diterima tahun 2017 ya begitu Bu Putri? Tahun 2017. Nah, kalau jumlah mahasiswanya seperti apa ini Bu Putri? Perangkatannya mungkin berarti kan ini penerimaan pertama 2017, ya. Berarti kurang lebih sudah ada 4 angkatan mahasiswa ya. Nah, jumlah mahasiswanya bagaimana dari setiap angkatan itu Bu Putri? Ya, kita penerimaan itu terakhir di tahun 2021 ini itu 140. Nah, jadi waktu pertama 2017 itu 90, kemudian meningkat jadi 100, 120, dan terakhir ini 2021 sudah 140 kuota penerimaannya. Dan itu alhamdulillah selalu terpenuhi gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung setelah sudah 4 angkatan ini kita berjumlah 350 mahasiswa prodi ilmu hukum. Nah, artinya, seperti itu. Setiap tahun itu ada tren peningkatan yang positif ya, dari peminat dari mahasiswa yang meminati prodi ilmu hukum begitu, Bu Putri. Nah, mungkin Bu Putri bisa menceritakan sedikit mengenai visi misi prodi ilmu hukum itu seperti apa? Apakah ke arah mana akan dikembangkan prodi ini ke depan? Ya, kita juga tidak terlepas ya mengenai perumusan visi misi ini juga sejalan dengan pendirian prodi ilmu hukum pada saat itu. Nah, seperti yang saya cerita tadi bahwa saya bergabung 2017, itu saya langsung terlibat dalam pembentukan visi misi kemudian kurikulum yang ada di prodi ilmu hukum gitu ya.
Jadi kita sesuai dengan core daripada universitas ya pastinya Agro and Marine kita juga menyesuaikan. Jadi visinya ini kita melaksanakan pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu hukum di pedesaan, pesisir dan sumber daya alam tingkat nasional, regional bahkan internasional dengan yang menjadi core kita itu adalah pengembangan pendidikan tinggi ilmu hukum dalam pedesaan, pesisir dan sumber daya alam. Karena agar sesuai visi ini dengan juga visi di universitas seperti itu. Sedangkan misinya kita menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis juga pedesaan, pesisir, sumber daya alam, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian seperti itu. Jadi harapan kita kenapa kita pengembangan di 3 core khusus ini yaitu pedesaan, pesisir dan sumber daya alam karena kita mengingat kita juga sekarang tinggalnya Universitas Tengku Umar ini di wilayah pesisir. Jadi pengennya gitu rektor dan berbagai pimpinan yang perumus visi misi universitas juga mengarahkan bahwa setiap prodi harus mengambil bagian daripada kekhususan ini. Makanya kita visi misi prodi ilmu hukum itu udah sangat fokus di dalam core agro marine and industry. Oke, artinya meskipun prodi ilmu hukum yang notabene kalau kita di luar sana kan mungkin lebih terfokus ke hukum pidana, hukum perdata, tata negara, kemudian hukum administrasi negara, hukum internasional dan lain sebagainya itu meskipun ada hal tersebut tidak meninggalkan atau tidak melenceng jauh dari visi misi universitas tadi itu ya Bu Putri. Artinya prodi ilmu hukum ini tetap mengarah kepada agro and marine industry yang memang terfokus kepada daerah pesisir, pedesaan dan juga berfokus kepada sumber daya alam. Betul. Iya. Nah, mungkin satu hal penting ini Bu Putri, kita kan prodi ilmu hukum ini sudah berjalan lebih kurang 4 tahun 5 tahun. Nah, untuk akreditasi dari prodi ilmu hukum itu sendiri bagaimana saat ini Bu Putri? Iya, jadi pengusulan akreditasi itu ya kalau kita perlu tahu tahapannya pada saat sejak operasional berjalan di tahun 2017 dihitung dari 2 tahun setelah operasional itu kita mengajukan akreditasi. Nah, jadi pada saat itu kita mengajukan di tahun 2019 dan alhamdulillah pertama kali mengajukan mungkin berkat kerjasama tim, dosen juga dengan mahasiswa, seluruh sivitas akademika di FISIP sama-sama bekerja keras untuk meningkatkan akreditasi prodi dengan baik dan alhamdulillah hasilnya juga baik gitu, Pak Pona. Ya, luar biasa, artinya meskipun usianya masih muda tapi begitu akreditasi pertama ini berarti Bu Putri ya? Iya, langsung pertama. mendapat akreditasi B. Alhamdulillah gitu. Nah, mungkin teman-teman yang menonton eksepsi hari ini juga ingin mengetahui nih latar belakang dari pengajar. Nah, latar belakang dari pengajar di prodi ilmu hukum itu bagaimana Bu Putri? Mungkin bisa Bu Putri jelaskan. Iya, macam-macam ya Pak Pona ya. Jadi ilmu hukum ini kan ilmu terapan yang sangat luas. Seperti Pak Pona bilang, kalau misalnya biasanya orang mengarah ke hukum pidana, hukum perdata, dan HTN kita juga hukum pidana, tapi mengenai masalah-masalah atau kriminalitas yang ada hubungan dengan masyarakat pesisir dan sebagainya. Jadi otomatis latar belakang dosen-dosen kita juga beragam gitu. Selain memang dari ada yang praktisi, kita latar belakangnya juga concern di dunia hal yang kayak ada satu dosen itu memang sempat mengambil sarjana kehutanan. Nah, otomatis dia juga mengarah, kemudian dia mengambil magister hukumnya, jadi kan mengarah ke agromarine juga. Jadi sesuai dengan core itu. Jadi latar belakangnya macam-macam dan kemudian bervariasi juga gitu, beragam. Kita saling mengisi satu dengan yang lainnya. Jadi ada yang dari hukum HTN, pidana juga, perdata dan HI. Nah, untuk latar belakang pendidikannya rata-rata S2 kah atau S3 Bu Putri bagaimana? Ya, untuk latar belakang pendidikan alhamdulillah sejauh ini ya semuanya sudah magister ya. S2 lah. S2. Nah, seperti itu. Dan kita itu kan masih proses untuk pengajuan fakultas. Jadi salah satu syaratnya itu harus ada yang SDM-nya berkualifikasi S3. Nah, kita sedang tahap itu. Alhamdulillah ini setiap tahunnya di prodi ilmu hukum dosen-dosennya lagi sedang melanjutkan studi doktoralnya.
Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah target kita di tahun 2021 ini ada 1 orang, di tahun 2022 ada 2 orang, dan seterusnya setiap tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa tercapai sehingga keinginan kita bersama itu di seluruh Sivitas Akademika Universitas Teguh Umar ini untuk mendirikan fakultas hukum bisa tercapai gitu Pak Purno. Amin, amin, amin. Artinya ya dosen yang sudah ada sekarang sedang dalam proses mereka melanjutkan dalam proses. Kemudian sebagian akan mencapai proses itu juga nantinya. Nah, kalau dari sisi mahasiswanya ini Bu Putri, mungkin Bu Putri kan sudah mengajar di sini selama kurang lebih 4 tahun. Ya. Nah, untuk prestasi dari mahasiswa kita di sini bagaimana Bu Putri? Ya, alhamdulillah juga ya. Maksudnya saya dari tadi alhamdulillah karena tidak luput dari ucapan syukur saya walaupun kita prodi yang baru, tetapi mahasiswa di sini kayaknya menurut saya sudah tingkat ini kan basisnya kita Barsela ya. Mahasiswa di sini Barsela kebanyakan. Dari Aceh Jaya, Aceh Barat sampai ke Semelu. Nah, itu basis yang paling besar walaupun tidak menutup kemungkinan dari mungkin Sumatera Utara ya, juga ada dari Aceh Timur, Aceh Besar atau Aceh Utara, tetapi basis kita paling besar di Barsela. Jadi mahasiswa di sini juga alhamdulillah juga sudah mulai belajar berkompetisi dengan baik itu seperti apa. Jadi prestasinya itu walaupun tidak banyak tapi menurut kita sudah mulai nampak bibit-bibit unggulnya gitu ya. Ada yang sudah ikut debat konstitusi, ada yang ikut debat hukum ya. Walaupun tidak menjadi juara 1 tapi menurut saya dengan mereka ikut kompetisi itu berarti mental mereka kan sudah siap seperti itu. Jadi ada yang juga sudah mengikuti perlombaan esai, hukum dan sebagainya. Jadi saya sangat apresiasi kepada mahasiswa ini dan butuh bantuan juga dari dosen-dosen untuk mensupport ini gitu. Oke, luar biasa ya dalam artiannya mahasiswanya meskipun mayoritas dari wilayah Barsela di sini, kemudian mereka juga mampu bersaing sampai keluar daerah, mampu bersaing dengan universitas-universitas lain yang mungkin ada di Aceh dan juga di Sumatera seperti itu. Iya. Nah, untuk lulusan bagaimana? Berarti kan kalau tahun 2017 itu tahun ini akan ada lulusan ya? Iya, betul. Itu apakah rame yang kumlot ataukah bagaimana ini Bu Putri dari sejauh ya baik sejauh ini kita lihat berarti kalau dihitung dari masa studi memang tahun ini harusnya ada lulusan dan memang sudah kita lihat dari bulan terakhir sudah 2 orang yang telah lulus gitu. Nah, kita berharap juga semoga segera yang lainnya. Karena kalau kita hitung menurut masa studi memang tahun ini harus ada kelulusan. Dan ini sudah bulan 4 berarti sudah ada 2 lulusan dan kita berharap di semester ganjil nanti akan ramai lulusannya seperti itu. Oke. Berarti tahun ini mulai ada lulusan, kemudian yang selesai tahun ini mereka itu akan tepat waktu lulusnya. Mudah-mudahan mereka dapat hasil yang maksimal nanti ya, Bu Putri. Betul, betul. Nah, kalau peluang kerja ini bagaimana Bu Putri? Kita lihat kan sekarang ini banyak fakultas hukum, banyak prodi ilmu hukum di Aceh gitu. Kemudian peluang kerja juga yang mungkin sangat terbatas. Nah, Bu Putri melihat bagaimana nih kira-kira peluang kerja yang akan didapatkan oleh alumni prodi ilmu hukum UTU nantinya, sebesar apa peluang mereka untuk bersaing dalam dunia kerja, baik itu dalam dunia kerja profesi hukum ataupun bidang-bidang lainnya nanti Bu Putri? Ya, kalau kita melihat peluang kerja berarti di sini ada campur tangan dari usaha si mahasiswa itu sendiri gitu ya. Kalau kita melihat peluang secara umumnya ya peluangnya sangat besar Pak Pona, apalagi kita dengan visi misi prodi ilmu hukum tadi yang basisnya memang agromerin. Kalau mereka mau berusaha sesuai dengan usahanya pasti mereka akan bekerja di lingkungan hukum, ranah hukum yang sesuai dengan salah satunya misalnya gini, kita di prodi ilmu hukum itu kan ada mata kuliah praktik kemahiran hukum. Nah, itu juga kita sudah mengenai hukum acaranya, otomatis di sana juga kita ada pemagangan oleh instansi terkait yang sesuai dengan ranah hukum seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan. Nah, itu. Jadi peluangnya sangat besar di sini. Kemarin waktu kita melaksanakan pemagangan pertama kali ya,
itu ada mahasiswa yang memang sudah ditarik untuk menjadi tenaga honornya, itu belum lulus Pak Pona. Berarti kan kalau menurut kita peluangnya sangat besar di sini gitu. Walaupun yang kita tahu secara umumnya lulusan sarjana hukum itu kan banyak gitu ya. Fakultas hukum di mana-mana ada, lulusan sarjana hukum banyak, peminatan hukum itu besar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana si mahasiswanya itu sendiri berusaha. Dan alhamdulillah pada saat kita melaksanakan pemagangan sudah ada yang ditarik ke dalam instansi. Dan waktu saya melaksanakan Monef pada saat itu juga memang dikatakan oleh pendamping magang itu etika profesi di Abdia itu, di Mahkamah Syariah Abdia, dikatakan bahwa sudah bagus ini Bu, tinggal mereka mungkin tingkat kepedeannya mungkin perlu mungkin kan selain kita juga belajar ilmu hukum harus ada soft skill lain seperti komunikasi itu yang perlu harus public speaking kita yang perlu diasah, kemudian ya teknis-teknis lain seperti keahlian bahasa, komputer dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya mereka sudah bisa memenuhi itu, peluangnya sangat besar di mereka. Nah juga Universitas Teguh Umar juga ini kan bukan basisnya harus kerja di dunia misalnya jadi PNS dan sebagainya, tapi di sini juga dituntut untuk kita bisa berwirausaha seperti itu. Nah jadi artinya, tidak betul. Sambutan dari mitra-mitra yang tadi kita sebutkan itu, yang tempat mahasiswa-mahasiswa ini magang, bagus ya respon mereka ke bagus, betul. alumni-alumni atau mahasiswa-mahasiswa prodi ilmu hukum itu. Nah mungkin sedikit lagi nih Bu Putri sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, harapan Ibu Putri nih baik terhadap perkembangan prodi ataupun terhadap mahasiswanya ini bagaimana ke depannya? Ya mungkin kalau untuk berbicara harapan ini pasti bukan harapan saya aja tapi dosen-dosen yang lainnya. Cuma karena saya mewakili prodi hari ini, besar harapan saya kami di prodi, dosen-dosen dan semua mahasiswa itu bisa meningkatkan akreditasi yang lebih baik ya. Itu juga tidak bisa serta-merta bisa menjadi baik kalau nggak ditingkatkan di kita pribadi sendiri gitu. Misalnya kayak penelitian mungkin lebih ditingkatkan, agenda pengabdian, pendidikan ya. Itu yang besar harapan saya sehingga kami Prodi Ilmu Hukum Universitas Teguh Umar bukan hanya unggul di Barsela tetapi juga bisa unggul di nasional dan internasional. Seperti itu harapan saya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Putri. Ini mudah-mudahan informasi yang kita dapat hari ini dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman di luar sana, dapat memberikan pencerahan kepada adik-adik sekolah yang mungkin ingin memasuki universitas nantinya. Jadi prodi ilmu hukum ini bisa menjadi salah satu pilihan utama mereka nantinya ya, ketika mereka sudah mengetahui profil dari prodi ilmu hukum itu sendiri. Terima kasih Bu Putri atas kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih. Sekian teman-teman untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh Ibu Putri tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita. Kita bisa mengenal lebih jauh mengenai profil dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Teguh Umar. Mudah-mudahan minat kita untuk berkuliah di Prodi Ilmu Hukum bisa lebih meningkat lagi dan kita lebih yakin lagi dengan kualitas yang dimiliki oleh Prodi Ilmu Hukum Universitas Teguh Umar. Sekian untuk hari ini, kita akan bertemu kembali pada kesempatan berikutnya, pada eksepsi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.